Shalom Bapak Ibu dan para pemuda gereja yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 15 April 2022, bertepatan juga dengan Jumat Agung. Saya Pendeta Nus Liur bersama dengan Ibu Nana Liur mengajak saudara-saudara untuk bersatu bersama dengan metode 4M. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik dan luar biasa, di hari Jumat Agung ini kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau membuka hati dan pikiran kami mau menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong agar firman yang kami dengar dan renungkan hari ini menjadi kuasa yang mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Ayat renungan kita pada hari ini terambil dari bahan Sat Teduh Sinode GKO, yaitu Wahyu pasal 1 ayat 17-18 dengan tema Akulah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara-saudara, kita renungkan ayat-ayat ini dengan bantuan pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Yohanes ketika melihat Tuhan Yesus? Ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, ia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes? Tuhan Yesus meletakkan tangan kanannya ke atas Yohanes dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Pak, apa yang dimaksud dengan aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup? Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup adalah sebuah proklamasi dari Tuhan Yesus Kristus tentang identitas dirinya. Ia hendak memperkenalkan dirinya kepada Yohanes, kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, dan kepada kita semua saat ini, bahwa tidak ada ilah lain selain dari dirinya sendiri. Segala sesuatu di dalam hidup ini dimulai dan berakhir dengan Dia, sebab Ia adalah hidup itu sendiri. Keberadaan Kristus melampaui semua batas waktu. Ia telah ada sebelum segala sesuatu ada, dan saat sekarang ini pun Ia sedang ada dalam panggung sejarah umat manusia untuk memelihara dan berjuang bersama umatnya. Kehadirannya di antara umatnya bukanlah kehadiran yang pasif, melainkan kehadiran yang aktif. Ia terus berkarya, bertindak, dan bekerja dalam kehidupan umatnya dan di sepanjang sejarah dunia ini sampai pada kekekalan. Salah satu karya dan tindakan Allah yang terbesar adalah memberi Yesus sebagai keselamatan kita. Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Ia dikuburkan namun maut tidak dapat menahannya di dunia orang mati. Ia hidup dan bangkit kembali. Kebangkitannya dari antara orang mati merupakan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa Yesus telah hidup sampai selama-lamanya dan ia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut di dalam tangannya. Ini adalah jaminan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya ya Pak. Sekalipun di dunia ini kita mengalami penderitaan, siksaan, bahkan kematian karena iman dan kesaksian kita tentang Kristus, namun kita percaya bahwa pintu kerajaan maut tidak dapat menahan kita. Sekalipun kita harus mati, namun kita akan hidup kembali bersama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Bagi gereja dan orang-orang percaya yang melayani pada masa kini, pernyataan Yesus bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir
dan yang hidup merupakan suatu jaminan bahwa kita tidak perlu takut terhadap masa depan, karena Yesus Kristus adalah penyelenggara sejarah dunia ini dan jaminan bagi masa depan gereja serta umatnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini yang luput dari kendalinya, sebab Ia adalah pengendali semua peristiwa yang terjadi di dunia ini dan juga semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan yang senantiasa hadir dalam panggung sejarah umat manusia, termasuk dalam sejarah perjalanan gereja serta umatnya. Ia menuntun kita, memberi kekuatan dan damai sejahteranya kepada kita agar dapat menjalani semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup gereja dan umatnya tidaklah selalu mulus. Ada kesusahan dan penderitaan yang pasti akan kita alami. Namun Ia berjanji siapa yang setia sampai akhir akan beroleh hidup kekal bersama Dia, sebab Ia adalah hidup itu sendiri. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib. Alkitab mencatat kesaksian banyak saksi dan kita pun sungguh-sungguh meyakini dengan iman bahwa Yesus benar-benar telah mati di atas kayu salib. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Lazarus pernah mati, kemudian dibangkitkan oleh Yesus, namun kemudian dia mati lagi. Tapi Yesus hanya mati satu kali dan untuk selama-lamanya. Sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Inilah bukti otoritas Yesus atas segala sesuatu. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Wah, haleluya, luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya berkomitmen, yang pertama, saya tidak lagi takut menjalani kehidupan saat ini dan tidak takut lagi memikirkan masa depan. Saya perlu melihat dengan mata iman bahwa Yesus telah mati, namun Ia hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dia bukanlah Allah yang mati, nyawanya pun rela Ia kurbankan bagi saya. Bagaimana mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan dalam menjalani kehidupan ini? Yang kedua, saya terus berpegang pada apa kata Yesus bahwa Ia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Bahwa Ia yang berdaulat dan mengendalikan segala sesuatu di dunia ini, dan juga hidup saya bersama keluarga serta gerejanya. Yang ketiga, saya terus-menerus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, serta memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita agar kita terus melakukan komitmen kita dengan tekun dan setia. Kita juga tidak jemu-jemu membagikan firman Tuhan yang kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita tutup saat teduh hari ini, perkenankan saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk tidak takut, karena ada jaminan mutlak Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, tetapi juga yang hidup. Kami bersyukur boleh merayakan Jumat Agung sebagai tanda cinta kasih Kristus atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.